Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai malam suro nggih. Malam ketika sejarah berdarah dan energi leluhur menyatu dalam sunyi. Monggo disimak dulur. Mungkin sebagian dari panjenengan mengatakan hal ini mitos, tetapi saya akan menjabarkan mengenai sejarah berdarah yang terjadi bertepatan dengan malam suro atau yang berdekatan dengan malam suro. Monggo disimak dulur. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, dalam tradisi Jawa, bulan suro itu bukan sekedar penanda tahun baru Islam, tetapi malam yang penuh keheningan, kontemplasi, dan kadang tragedi. Mengapa? Karena banyak peristiwa besar yang terjadi dan sejarah berdarah di Nusantara yang bertepatan atau berdekatan dengan malam satu suro. Masyarakat Jawa meyakini bahwa bulan suro itu bukan untuk berhura-hura, tetapi untuk menundukkan diri karena energi supranatural, spiritual, supernatural, dan juga getaran leluhur sedang sangat kuat. Berbicara tentang zaman dahulu nggih dulur, para leluhur itu bertapa di malam suro, di mana para raja-raja, spiritualis yang sepuh dan orang-orang linuwih menjadikan malam suro itu sebagai waktu yang tepat untuk tirakat dan sakral. Mereka menyepi, tidak makan, tidak berbicara, dan kadang bertapa di hutan atau di gunung. Nah dulur, kalau zaman sekarang hal-hal yang berkaitan dengan suro itu dianggap sebagai mitos nih. Tetapi ini ada beberapa peristiwa yang bertepatan atau mendekati menjelang malam suro ataupun dalam bulan suro. Ini peristiwa yang menjadi sejarah di Nusantara. Yang pertama nggih dulur, panjenengan pastinya sampai saat ini tetap ingat nggih mengenai sejarah G30 SPKI. Peristiwa kelam pada malam itu yang menculik para jenderal dan membunuhnya. Waktu itu terjadi berdekatan dengan malam satu suro dalam penanggalan Jawa pada waktu itu dulur. Banyak yang menganggap waktu itu dianggap sebagai malam yang lemah, paling lemah secara spiritual bangsa jika tidak dilindungi dengan doa dan tirakat. Dan malam itu dianggap dimanfaatkan untuk kekuatan hitam melancarkan makar. Kemudian yang kedua ada perang Bubat, itu tahun 1357 ya. Meskipun kalau tanggal pastinya itu tidak dicatat sebagai malam suro ya, tetapi tragedi ini sering dikisahkan ulang dalam ruatan budaya suro di beberapa daerah sebagai pengingat tentang kesombongan, harga diri, dan karma politik. Lalu apa yang terjadi? Ini menceritakan tentang pernikahan yang seharusnya terjadi pada Raja Hayam Wuruk, Majapahit ya, dengan Dyah Pitaloka, Sunda, malah berujung pada pembantaian karena kesalahpahaman dan ambisi kekuasaan. Kemudian yang ketiga itu misteri wafatnya raja-raja Jawa. Banyak raja-raja Jawa yang meninggal pada bulan suro. Contohnya Raden Patah ya. Raja Demak ini juga beliau wafat di bulan suro. Lalu Sultan Agung itu banyak melakukan ritual besar di bulan suro. Dalam keyakinan kejawen dulur, seseorang yang meninggal di bulan suro itu dianggap sebagai keadaan yang istimewa dan mengandung pertanda besar. Kemudian yang ketiga, peristiwa pembantaian keraton kudeta berdarah. Dulur, beberapa kudeta internal dalam sejarah kerajaan Jawa itu terjadi pada menjelang atau saat bulan suro.
Nah, karena itulah dulur, raja-raja keraton menjadikan malam suro sebagai malam penguatan spiritual. Mereka tirakat supaya kerajaan dalam keadaan aman, tidak terganggu atau diserang oleh energi gelap ataupun pemberontakan. Dan yang kelima, ini adalah tragedi transenden yang tidak tercatat. Dalam dunia supranatural Jawa, dulur, tidak semua tragedi itu bisa dilihat kasat mata. Banyak dulur, para supranatural sepuh dan spiritualis itu percaya bahwa bulan suro itu adalah waktu terjadinya perang halus antara kekuatan hitam dan putih, leluhur yang baik dan energi jahat yang bisa berdampak pada dunia nyata. Contohnya dulur, tidak ada apa-apa ya, tidak merasa terjadi apa-apa, tapi hawanya itu sangat berbeda. Diarani adem tapi panas, panasnya lebih ke arah gerah atau sumuk, padahal kalau dirasakan itu cuaca nggak panas. Salah satunya yang dirasakan seperti itu. Jadi dulur, malam suro punya aura sakral dan menyeramkan itu bukan karena mitos semata, tapi karena sejarah telah membuktikan bahwa banyak tragedi penting, misterius, dan berdarah berputar di sekitar waktu itu. Nah, beberapa sumber yang saya dapatkan mengenai peristiwa alam yang pernah terjadi atau dalam suro diantaranya yang pertama, letusan dahsyat Gunung Tambora kisaran tahun 1815. Kalau menurut perhitungan kalender, saat itu terjadi pada kisaran dekat dengan suro saat itu. Apa yang terjadi? Gunung Tambora meletus dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ribuan orang meninggal, dan abu letusannya ini menyebabkan tahun tanpa musim panas di Eropa. Bayangkan dulur, meledosin di Indonesia, pengaruhin di Eropa. Seperti apa keadaan pada saat itu? Gak bisa dibayangkan, besar sekali, seolah-olah bumi itu murka. Kemudian peristiwa alam yang terjadi juga tsunami Aceh yang pada saat itu terjadi di tahun 2024 itu juga bertepatan dengan bulan suro. Kemudian yang ketiga, peristiwa banjir bandang dan longsor besar di Banjarnegara. Ini menurut sumber sering terjadi di bulan suro dulur. Beberapa kejadian itu tercatat pada tahun 2007, 2014 dan 2017 ya. Kemudian yang keempat, kebakaran besar di Keraton Surakarta yang terjadi pada tahun 1985. Dan sumber terakhir yang saya ketahui itu musim pagebluk. Nah, kalau ini dalam sejarah Jawa kuno, musim pagebluk atau wabah mematikan ya, seperti kolera, pes maupun penyakit misterius lainnya, itu munculnya bertepatan atau memuncaknya itu di bulan suro atau safar. Nah, itu tadi beberapa peristiwa alam dan kejadian ya, sejarah berdarah di Nusantara yang bertepatan atau di sekitaran bulan suro. Bagi masyarakat Jawa dan kepercayaan spiritual dulur, bulan suro itu bukan hanya sebagai penanda waktu, tapi juga fase energi kosmis yang sangat kuat. Ketika manusia lalai dalam menjaga keseimbangan lahir dan batin, maka alam pun ikut berbicara lewat gempa, letusan, banjir, ataupun wabah lainnya. Mungkin generasi sekarang menganggap ini adalah hanya mitos saja, tetapi belajar dari yang sudah-sudah, di dunia ini dulur tidak ada sebenarnya yang namanya kebetulan. Semua ada itu karena ada sebab dan akibat. Dan kita tidak hidup di dunia sendirian saja. Ada yang memang benar-benar kita tidak mampu melihatnya, kita hidup berdampingan dengannya, dan semua yang ada di semesta itu saling berkaitan satu sama lainnya.
Mudah-mudahan panjenengan bisa mengambil apa yang bermanfaat dari yang saya sampaikan. Saya Fitri Ika, salam rahayu.